menghadiri RAT tahunan operasi karyawan PT KSP dan KSI Kosera di BRD Cafe The Royal. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan ibu yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon dan jajarannya yang kami hormati, Direktur Keuangan dan SDM PT Krakatau Senaperti, Bu Nia, selamat datang Bu. Mungkin ini yang pertama kali ya Bu ya, tadi Bu. Perwakilan dari Tekopinda, Koperasi secara bersama PT KSI dan KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita semua masih diberi karunia sehat, karunia sempat, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara rapat anggota tahunan Kosera tahun buku 2023. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya, termasuk kita semua di sini. Semoga diberi keberkahan. Dan sekali lagi kami selaku sebagai ketua pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian singkat saja karena memang waktu sudah sore dan Ibu Direktur juga infonya ada kegiatan lain Bu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kekurangan di sambutan kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih tentunya untuk teman-teman sekalian sudah hadir. Ternyata banyak sekali. Ini anggotanya berapa ya? 753. Besar sekali. Banyak sekali anggota Kosera ya. Ini mungkin pertama kalinya saya bisa hadir atau bisa terlibat di sini untuk kegiatan RAT tahunan, rapat anggota tahunan dari Kosera di tahun untuk buku tahun buku 2023. Kemudian juga di sini akan membahas tentang anggaran ya. Ya oke, anggaran di tahun 2024. Ya tentunya ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Tuh kan banyak yang ketawa ya kayaknya. Senyum-senyum gitu ya. Ya pastinya hari ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Karena di dalam agenda RAT tentunya ada bagian dari laba Kosera sendiri yang tentunya akan menjadi penghargaan untuk teman-teman sekalian. Saya mewakili dari manajemen, kemudian kebetulan Pak Iib dan Pak Gersang tidak bisa hadir di sini ya Pak ya. Jadi di dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan apresiasi untuk pimpinan jajaran pengurus Kosera atas kinerjanya di tahun 2023 yang tentunya juga didukung oleh teman-teman anggota Kosera sendiri karena dari usahanya ya, dari beberapa lini usahanya ini ternyata saya lihat sekilas dari sisi pembukaannya ini dapat membukukan kinerja yang melebihi target yang sudah ditetapkan, juga sudah melampaui hasil atau kinerja di tahun sebelumnya. Nah ini tentunya dapat kita syukuri bersama ya, karena melihat perkembangan dari bisnis Kosera itu sendiri. Dari saya pribadi mungkin menitip aja ya Pak ya, mudah-mudahan kedepannya untuk menjalankan Kosera ini dapat dijalankan dengan lebih baik lagi sehingga mendapatkan hasil yang lebih meningkat dan memperhatikan faktor GCG
kemudian juga prudent dalam melaporkan kinerjanya, dan ini tentunya akan membuat baik anggota, pengurus, dan manajemen yang terlibat juga akan lebih tenang ya dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin itu dari saya, tidak panjang lebar karena saya mohon maaf sekali lagi karena di sini ada agenda berikutnya dengan KS. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat atas tutup bukunya kegiatan Coursera di tahun 2023, dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa membantu para anggotanya dengan lebih lancar, dan juga memberikan kontribusi yang besar baik bagi karyawan maupun bagi pengurus dan bagi stakeholder. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Sebelumnya izin Bu, boleh berpantun Bu? Karena ada Ibu Direktur, saya ingin berpantun dulu. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang terlihat seperti berlian. Mohon izin kami memberi salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nelayan pergi mencari ikan untuk anak istri makan. Salam cinta kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Ibu Direktur Keuangan dan SDM, KSP Bu? KSP ya? KSP itu kalau kami koperasi simpan pinjam Bu. Kalau ini Krakato Sana Properti ya Pak Ketua ya, izin Pak Ketua. Ya, Bu Direktur yang kami hormati, pengawas koperasi Coursera beserta pengurus dari Dekopinda Pak Nur, terima kasih sudah hadir di sini, serta dari rekan kami juga hadir di sini, dan Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik pemegang saham koperasi yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada pengurus yang sudah melaksanakan rapat anggota tepat waktu Pak, sesuai dengan Undang-Undang 25. Rapat anggota ini memang sebaiknya dilakukan 6 bulan setelah tutup buku Pak. Tapi sebaiknya itu 3 bulan Pak sebelum tutup buku. Tapi ini tidak melampaui batas Bu, masih di bulan Mei. Ini kalau bulan Juli berarti kena kartu merah Bu. Ini kartu kuning Bu. Pak Ketua, sebaiknya memang di bulan Maret ya. Kenapa? Karena RAT ini mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi tahun 2023 dan merencanakan kegiatan tahun 2024. Khawatir kalau pelaksanaannya 6 bulan, berarti rencananya hanya 6 bulan ke depan, tidak 1 tahun. Insya Allah ini terima kasih apresiasi kepada koperasi tingkat nasional Bu. Iya. Jadi di Cilegon itu hanya ada 2 Pak, koperasi tingkat nasional. Yang pertama Coursera, yang kedua Koperasi Indonesia Power Pak. Itu yang kedua. Yang lainnya ada koperasi provinsi dan koperasi kota. Kalau IP itu sudah RAT-nya sebelum puasa Bu. Dan SAU-nya kayaknya hampir sama nih dengan Coursera. IP itu 13 miliar Bu SAU-nya. Sepertinya KSP juga, Coursera juga ini ya 14 miliar kayaknya Pak Ketua ya. Karena ini koperasi tingkat nasional Pak Ketua, jadi sepertinya hampir lah. Terus ini juga saya kepada anggota terima kasih nih sudah ada di sini. Silakan anggota untuk yang menanyakan pengelolaan koperasi selama 2023 dan rencana ke depan seperti apa koperasi ini. Dan memang ini adalah momen anggota kan pemilik koperasi ya. Silakan untuk bertanya seluas-luasnya karena di prinsip koperasi pengelolaan koperasi itu dilaksanakan secara demokratis. Jadi istilah one man one vote itu sebetulnya sudah ada sejak 1855. Sejak koperasi pertama berdiri di Inggris ya.
Itu sudah ada. Jadi anggota adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa atau pelanggan koperasi. Makanya anggota koperasi akan maju apabila anggotanya aktif. Kalau anggota tidak aktif, koperasi tidak akan berkembang baik. Jadi pinjamlah yang banyak ke koperasi. Kalau pinjam berarti kan aktif. Nah, jadi yang banyak pinjam berarti SAU-nya akan besar. Belanjalah di koperasi, Bu. Nah, kan ada tokonya, oh ya. Mudah-mudahan Bu Rektur sudah jadi anggota koperasi, Bu. Pak. Ini pelanggaran juga nih, Bu Direktur. Ibu kan sebagai pembina koperasi, Bu ya. Baru. Berarti sebelum pulang, Pak, dikasih daftar anggota koperasi, Pak. Biar langsung menjadi anggota koperasi. Biar kalau pembinanya anggota koperasi kan lebih keren lagi, Bu. Nanti kan proyek-proyeknya bisa ke koperasi juga, Bu ya. Kenapa? Karena memang yang saya tahu, Bu, Pak ya, kebetulan punten lah, saya juga dipilih oleh pegawai, Bu. Jadi saya rangkap jabatan, Bu, sebagai ketua koperasi pegawai dan sebagai pembina koperasinya juga. Nah, kenapa? Karena memang sebelumnya saya tidak di koperasi, Pak, di dinas lain, jadi saya jadi ketua koperasi. Kalau pembinanya memang jadi anggota, Bu, biasanya itu kegiatan itu akan didukung penuh oleh pembina koperasinya. Saya yakinlah Ibu meskipun belum jadi anggota, insya Allah jadi anggota hari ini mungkin, Pak ya, terus akan mengembangkan koperasinya. Jadi uangnya jangan disimpan di bank, Bu, di koperasi, insya Allah aman, Bu. Ya, Pak, aman kan ya? Apalagi ini door prize-nya banyak, Bu. Berarti ini sudah kerjasama dengan perbankan juga. Ya mudah-mudahan saya harapkan koperasinya aktif dan tokonya juga aktif ya. Mudah-mudahan juga ini kedepannya koperasi Kosa ini menjadi percontohan juga, Bu, di tingkat Cilegon, provinsi maupun di tingkat nasional. Terus yang terakhir titip Pak Ketua Pengurus Pengawas serta Ibu Memina, ini ada aturan baru, Bu. Ini ada aturan baru Permenkop 8 2023 kaitan dengan usaha simpan pinjam. Nah, saat ini yang memang omsetnya sudah di atas 15 miliar, kalau kusalah sudah Pak ya? Ya. Untuk ke depan, Bu, pengurus pengawas harus di fit and proper test sebelum diajukan ke anggota untuk dipilih. Jadi ini habisnya kapan, Pak Haji? 2005. Berarti nanti 2024 itu harus mempersiapkan, Bu. Jadi itu tapi karena ini koperasi tingkat nasional, jadi yang menseleksinya Kementerian Koperasi, Bu, bukan provinsi. Siap-siap aja nanti. Kenapa? Karena ini omsetnya sudah besar, Bu. Khawatir seperti koperasi yang ada di daerah lain, Bu. Di daerah lain, bukan di Cilegon, Bu, di Surabaya kalau nggak salah. Koperasi tingkat nasional yang omsetnya cukup besar, akhirnya bukan ambruk, Pak, menurun usahanya. Nah, jadi ini harapannya ke depan ini memang kebijakan pusat, koperasi-koperasi yang besar itu harus memang pengurusnya dan pengawas harus paham, Bu. Harus memisahkan antara simpan pinjam dan unit konsumsi atau toko, Pak. Nah ini tapi ini juga baru 23, masih ada kesempatan sampai 2025. Jadi ke depan itu misalnya koperasi Kosa ini ada 2 unit usaha, Pak. Unit usaha simpan pinjam dan toko misalnya, konsumsi, pengadaan dan sebagainya. Ini aturan itu harus dipisah 2, Pak. Jadi ada nanti koperasi khusus simpan pinjam, ada koperasi memang khusus dikonsumsi atau pengadaan barang dan sebagainya. Tapi ini aturannya 2023, ini juga sedang didiskusikan. Ini bagaimana koperasi yang sudah dulunya satu harus dipecah. Bagaimana simpanan wajibnya, simpanan pokoknya, pengurusnya, pegawainya, apakah harus dipecah juga? Ini menjadi diskusi kita dengan kementerian juga kaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat melaksanakan RAT, semoga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi koperasi untuk tahun 2024. Demikian saya akhiri dengan pantun, buah mangga dicampur nasi, adanya di Ramanuju. Bangga berkoperasi, Indonesia maju. Keren.
makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus untuk tahun buku 2023 sekaligus penyusunan RKAPB untuk tahun 2024. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Dinas Koperasi Cilegon, juga dari Dekopinda, dan juga Ibu Nia selaku pembina dari PT KSP untuk bisa lebih memanfaatkan waktu dengan efisien. Marilah kita segera membuka RAT pada siang hari ini, pertama dengan membacakan ketetapan tata produktif untuk pelaksanaan RAT ini. Kinerja tahun 2003. 1. Rapat anggota kinerja tahun 2023 dilakukan paling lambat 6 bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Yang kedua, rapat anggota tahunan membahas dan mengesahkan A. Kinerja tahun buku 2023, B. RKAPB tahun 2024. Semua rapat anggota diadakan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia rapat anggota yang telah ditunjuk oleh badan pengurus. 2. Pemanggilan rapat anggota dilakukan dengan undangan yang dikirim pada alamat masing-masing peserta paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat anggota dilaksanakan. 3. Di dalam panggilan rapat anggota harus diberitahukan mengenai hari, tanggal, jam, tempat, serta agenda rapat tersebut disertai dengan salinan materi yang akan dibicarakan. 4. Rapat anggota dipimpin oleh presidium yang telah ditetapkan oleh peserta rapat anggota. Ini rencana kita dan ini rencana kita kan udah fix nih di tanggal 27, 28, 29 Juli. Jadi satu rangkaian dengan kegiatan GG Cilegon gitu kan. Semoga acara ini sukses dan mendapat keberkahan. Padahal potensi kita sendiri